Shalom, selamat pagi. Salam dari Beji Nurul Channel. Salam dari Kota Teluk Dalam, Kabupaten Selatan. Teman-teman dimanapun berada, saya senang pagi hari ini sedang berolahraga dan saya mau menyampaikan satu hal buat kita atau beberapa pertanyaan yang akan kita jawab masing-masing. Pernahkah teman-teman menangis? Pernahkah membuat orang menangis? Pernahkah Anda mendengar orang menangis? Saya pikir tiga hal ini pernah kita alami dalam kehidupan kita. Teman-teman, seorang bayi menangis ketika baru lahir itu adalah kabar baik. Kenapa kabar baik? Itulah tanda bahwa bayi itu sehat. Ketika orang tuanya atau dokter atau perawat atau bidan melihat anak itu menangis, mendengar anak itu menangis ketika baru lahir, maka mereka akan tersenyum dan mereka berkata bahwa anak itu baik-baik saja atau sehat adanya. Teman-teman, dalam Alkitab ada dua tokoh yang mau saya ceritakan kepada kita yang pernah menangis ketika mereka ada di dunia ini. Yang pertama adalah Yesus Kristus, yang kedua adalah Petrus. Keduanya memang berbeda, tetapi pernah menangis dan memiliki kesamaan, yaitu sama-sama menangis, tetapi dengan alasan yang berbeda. Yang pertama, Yesus menangis oleh karena dia mencintai umatnya, tetapi Petrus menangis karena dia menyangkal orang yang mencintainya. Nah, itu dua hal yang berbeda. Jadi bagi teman-teman yang pernah menangis, pernah sakit hati, belajarlah daripada Yesus Kristus yang pernah disakiti. Nah, karena Yesus adalah contoh dari semua yang pernah kita pelajari atau yang pernah kita lihat, atau tokoh-tokoh manapun yang terkenal di dunia ini. Yesus menangis ketika dia berjalan-jalan dan ketika dia melintasi atau lewat dan memandang kota Yerusalem dan bait suci, lalu dia melihat bahwa kota Yerusalem akan hancur pada waktunya. Kenapa? Karena orang-orang yang ada di dalamnya, bangsa Israel, orang-orang Yehuda pada saat itu jauh daripada Tuhan. Ya, mereka menolak Kristus, mereka lebih kepada penyembahan berhala, mereka tidak mau menuruti firman Allah. Dan ketika Yesus melihat hal itu, menyadari hal itu, dan dia sedih melihat orang-orang yang dia cintai, tetapi orang-orang yang dicintai itu justru membenci Tuhan atau meninggalkan Tuhan dan tidak peduli, tidak merespon, tidak menerima rencana keselamatan yang dibawa Kristus di dalam dunia ini. Teman-teman, pernahkah Anda memberikan sesuatu kepada orang lain, lalu orang lain itu menolak? Apakah Anda senang atau sedih? Tentunya sedih. Dan Yesus, dia memberikan hidupnya, dia memberikan segala-galanya. Dia turun dari sorga, dia sama dengan manusia, dia merendahkan dirinya, tetapi justru umat-umat yang dia cintai, ciptaannya sendiri, menolak cintanya, menolak kasihnya, menolak keselamatan yang diberikan Yesus kepadanya. Dan Yesus tahu bahwa akibat dari penolakan itu akan ada kehancuran yang besar di tengah-tengah bangsa Israel. Kota Yerusalem akan hancur, bait suci Yerusalem juga akan hancur. Dan itu digenapi setelah atau pada tahun 70 Masehi, kurang lebih 35 tahun setelah Yesus Kristus wafat atau naik ke surga. Nah, teman-teman sekalian, jangan sampai cinta Kristus sia-sia, ya, atau cinta Kristus lewat begitu saja kalau kita tidak merespon dan kita tidak menerimanya dengan sungguh-sungguh. Biarlah masing-masing kita menerima kasih Kristus, menerima keselamatan daripada Tuhan, menurut apa yang Tuhan katakan. Yesus katakan, jika engkau mengasihi aku, turutilah perintah-perintahku. Lalu tokoh yang kedua adalah Petrus. Petrus adalah orang yang sangat dekat dengan Kristus, salah satu murid yang sangat dekat dengan Kristus, dan kurang lebih 3,5 tahun mereka belajar bersama-sama dengan Kristus, melihat semua keajaiban-keajaiban yang dilakukan oleh Kristus, melihat pekerjaan Kristus sendiri, makan bersama, tidur bersama dengan Kristus, mereka berjalan bersama dengan Kristus. Tetapi di akhir daripada pelayanan Yesus Kristus, ketika dia ditangkap, Yesus Kristus pernah mengamarkan Petrus bahwa sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Dan Petrus percaya diri bahwa dia pasti akan membela Kristus, pasti tidak akan pernah meninggalkan Kristus. Daripada kenyataannya, ketika Yesus ditangkap, Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Dan ketika 3 kali, maka dia menyadari bahwa orang yang dia cintai telah dia sangkal, ya.
Yesus Kristus yang mencintainya, ya, telah dia tinggalkan. Dan ketika Petrus menyadari bahwa bahwa dia telah menyangkal orang yang dia cintai, maka dia menangis. Petrus menangis karena dia menolak atau menyangkal Yesus yang mencintai dirinya. Teman-teman, inilah dua hal yang berbeda. Yesus menangis karena umatnya menolak cintanya. Tetapi Petrus menangis karena dia menyadari dia telah menyangkal orang yang mencintai dirinya. Buat saya ini dua-duanya kabar baik. Meskipun Petrus menyangkal Kristus itu adalah kabar buruk, tetapi ketika penyangkalan itu berlalu, lalu Petrus menyadari bahwa dia telah jauh dari Kristus, sehingga ada kesedihan di hatinya, ada pertobatan di hatinya. Itulah sebabnya dia menangis. Teman-teman, kita dalam manusia biasa, kadangkala kita jatuh, kadangkala kita jauh daripada Kristus. Tetapi sering saya bilang bahwa dosa bukanlah masalah bagi Tuhan. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika kita tidak mau bertobat. Penyangkalan Petrus terhadap Kristus bukanlah masalah terbesar bagi Yesus. Bukan juga masalah terbesar bagi Petrus. Tetapi akan menjadi masalah terbesar kalau Petrus tidak mau bertobat. Tapi puji Tuhan, Petrus sedih, Petrus menangis, dan dia menyadari dia telah menyangkal Kristus, orang yang mencintainya, maka dia bertobat. Dia berbalik dan dia melakukan apa yang Yesus inginkan dalam kehidupannya. Sampai ketika kita melihat bagaimana pelayanan Petrus yang sangat luar biasa, dan dia mengakhiri hidupnya mati di dalam Yesus Kristus, mati dalam cinta Yesus Kristus di akhir kehidupannya. Nah, teman-teman sekalian, biarlah kita menyadari bahwa Yesus selalu melihat, Yesus selalu datang, Yesus selalu hadir memberikan kita kabar baik, memberikan kita keselamatan, memberikan kita perhatian yang besar. Dia turun ke dunia untuk keselamatan saya dan sahabat-sahabat sekalian semua. Jangan sampai Yesus menangis melihat kehidupan sehari-hari kita karena kita tidak setia. Setialah kepadanya, karena Yesus setia, setia sampai akhir, bahkan setia sampai mati di kayu salib demi menyelamatkan kita karena cintanya yang besar. Dan jikalaupun kita pernah jatuh seperti Petrus, bila kita datang kepada Tuhan menangis, menyadari, ya, dan bertobat, serta datang kembali dan berkomitmen untuk mengasihi Tuhan seumur hidup kita. Kiranya Tuhan menyertai sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada. Ingatlah bahwa Yesus menunggumu, dan jangan engkau membuat Yesus menangis karena perilaku dan ketidaksetiaan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.